فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam Syarah Umdatil Ahkam ini, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, ini masih terkait dengan apa? Masalah orang yang mendapatkan barangnya di tangan orang yang sudah muflis, sudah bankrupt itu. Lau hakamal hakim bi khilafi hadzal hadis, kalau si hakim menghukumi menyelisihi hadis ini, nuqidha hukmuh, hukumnya itu terbatalkan. Dan ini ma'ruf di kalangan para usuliyun, yaitu apa? Sebuah nas yang qat'i, kalau kemudian hakim berijtihad menyelisihinya, maka ijtihadnya itu tidak terpandang. Kalam Nabi harus lebih diutamakan daripada kalam orang, dari kalam manusia biasa. Baik. Li'annahu la yaqbalu ta'wil, karena hadis ini tidak menerima takwil. Walaupun apa, orang-orang pengikut Abu Hanifah menakwilkan, namun tidak menerima takwil karena lafadznya jelas sekali. Man adraka ma lahu bi ainihi inda rajulin aw insanin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Lafadz hadisnya jelas sekali. Nabi menyatakan, barang siapa mendapati harta dia itu sendiri ada di tangan seseorang yang telah muflis, maka orang ini, pemilik harta yang pertama ini, lebih berhak kepada barang tadi daripada orang lain, daripada para debt collector yang lain yang sama-sama menuntut pembayaran. Maka ini tidak layak ditakwil sama sekali, lafadznya sudah jelas. Baik, kata beliau, walaula syuhratu hadzal khilafi lil Hanafiyah ma dzakartuh. Kalau bukan karena famousnya, populernya penyelisihan ini dari pengikut Abu Hanifah, niscaya saya tidak sebutkan itu. Karena apa? Tidak layak disebut ketika menentang sebuah hadis yang sudah sangat jelas tadi dengan penakwilan. Walakinni qasadtu bi dzikrihi tanbiha ala dha'fih. Akan tetapi saya sengaja menyebutkan pendapat Abu Hanifah tadi, pendapat Hanafiyah tadi, untuk mengingatkan tentang lemahnya pendapat tadi. Karena apa? Memakai qiyas untuk menyelisihi nas, memakai ra'yu untuk menyelisihi wahyu. Jelas ini tidak terpandang. Baik, kalau ra'yu itu boleh dipakai tanpa pakai nas, untuk apa? Allah menurunkan kitab suci dan mendatangkan nabi, tak ada gunanya berarti. Orang sudah pakai akal sesuka hatinya. Wa annahu minal ara'il lati sudimat bihan nusus. Dan itu termasuk ra'yu, termasuk pendapat-pendapat yang dengan itu nas-nas itu dilanggar dengan alasan manusia lebih paham daripada apa yang disabdakan Nabi. Naudzubillah kalau berani bilang macam itu. Atau mengatakan apa? Guru kami lebih tahu tentang hadis Nabi daripada Anda. Baik, kalau nasnya itu mungkin ditakwil, maka mungkin ditakwil. Tapi kalau nasnya itu, lafadznya itu sudah jelas, ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah, suatu hadis, suatu lafadz yang tidak mengandungi kecuali satu makna saja, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukan malah mencoba menakwil dan lari dari syariat. Thayyib, wa qad adkuru fi hadzal kitab ba'dal khilafatid dhaifah. Terkadang saya menyebutkan dalam kitab ini sebagian perselisihan yang lemah. Li syuhrati man yaqulu biha, karena terkenalnya orang yang mengucapkan pendapat tadi. Maka sekedar sebagai peringatan, ada yang bilang begini namun ini keliru. Tidak semua khilaf itu layak untuk dipakai. Lihat siapa yang didukung oleh dalil yang jelas. Tayyib. Wa dha'fi ma tusnadu ilaih, dan karena lemahnya sisi penyandaran dia, lemahnya sandaran dia. Untuk apa saya sebutkan itu? Khasyatal wuqu'i fiha taqlidan. Karena saya khawatir ada orang yang terjatuh kepada pendapat tadi karena sekedar mengekor saja, maka disebutkan untuk diingatkan. Wa siqatan bi ashabiha, karena sekedar percaya kepada pemilik ucapan tadi, sekedar percaya tanpa mengetahui nasnya, tanpa mengetahui sisi pendalilannya dan sebagainya. Makanya bagus yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Adabus Syafi'i dengan sanad yang sangat sahih, ma'ruf sekali.
Beliau meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la Al-Misri dari Syafi'i langsung. Syafi'i mengatakan, la tuqalliduni, jangan kalian mengekor kepada saya. La yahillu li ahadin an ya'khudha qawli hatta ya'rifa ma'khadhi. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapan saya sehingga dia mengetahui dari mana sisi pengambilan saya, yaitu sisi pendalilan saya. Jadi murid diajar untuk apa? Berpikir, bukan sekedar mengekor tanpa memahami. Dan ini ma'ruf, dalam ilmu dunia pun kita disuruh untuk aktif, bukan asal ikut cikgu aja, tapi cikgu mengajari untuk bagaimana sampai kepada conclusion, kepada apa? Kesimpulan yang demikian-demikian. Dan seterusnya. Dan ini adalah guru yang berjaya. Bukan sekedar menyuruh murid ikut, namun mengajari dari sisi mana sehingga pendapat inilah yang betul, bukan pendapat yang itu, dan sebagainya. Ya, ini baru guru yang berjaya. Baik, wal ismatu li ashabir risalati alaihimus salatu wassalam. Ismah, keterpeliharaan dari kesalahan itu hanyalah milik pemilik risalah, hanya dimiliki oleh para rasul. Yang bukan rasul, maka yang bukan nabi dan rasul mungkin untuk keliru. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.